bagi mama-mama, bapak-bapak yang saat ini lagi bingung mungkin mau bawa anaknya ke Sydney atau mau ke Australia. Saat ini anaknya baru tamat TK di Indonesia atau mau TK di Australia atau udah TK udah SD di Indonesia mau lanjut SD di Australia atau primary school. Mungkin bingung biayanya berapa, apakah bayarnya harus sekaligus atau bagaimana. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Hai, selamat siang dari Sydney. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang biaya sekolah atau biaya anak SD. Kebetulan anakku saat ini sudah TK dan akan masuk berapa hari lagi dia bakal kelas 1 SD. Jadi udah ini minggu dan minggu depan akan hari terakhir dia sekolah di TK dan akan jadi Year One atau kelas 1 SD. Seperti biasa, kalau udah selesai TK berarti uang sekolahnya bakal mengikutin kelas 1 SD akan mengikuti uang sekolah SD gitu kira-kira kayak gitu. Walaupun sekolah TK sama Year 1 ke Year 6 itu sama, tapi tetap aja uang sekolahnya ada sedikit perbedaan. Kita ngobrol uang sekolah dulu. Uang sekolah di Australia itu aku nggak tahu di Indonesia apakah uang sekolah international school di Indonesia atau mungkin uang sekolah biasa gitu. Apakah memang bisa dicicil atau seperti apa gitu, gue nggak tahu. Atau cicil sesuka-suka hati kita, gue kurang tahu juga. Tapi yang jelas di Sydney itu uang sekolahnya itu ada tanggalnya gitu. Jadi let's say uang sekolahnya misalnya 10 juta gitu. Jadi ada tanggal dia akan narik uang sekolah itu. Jadi nggak langsung 10 juta kita masukkan ke sekolahnya. Tapi ada rekening atau akun anak yang kita taruh uang di situ. Jadi setiap tanggal berapa dia akan ambil. Kira-kira seperti itu. Kan kayak bingung gitu, berapa sih uang sekolahnya di Sydney, berapa sih biayanya, dan bagaimana sih pembayarannya, dan segala macam. Gak cuman kamu yang bingung, aku sendiri juga bingung. Aku nggak tahu kenapa di negara ini atau orang-orang di sini, aku nggak tahu kenapa informasi tuh kayak susah sekali bocor gitu, atau susah sekali orang ngasih tahu ke kita berapa sih uang sekolahnya, kasih tahu aja langsung gitu. Susah sekali dapatkan informasi seperti itu. Jangankan kalian yang masih ada di luar negeri atau di luar negara ini gitu. Aku yang berada di negara ini pun juga aku bingung gitu. Kenapa kok orang-orang kayak pelit banget informasi ya gitu. Aku tanya uang sekolah ini nggak ada yang jawab. Maksudnya mereka ngomongnya kayak yang lain gitu, dan uh, cukup kaget gitu. Akhirnya aku mencoba beranikan diri datangin sekolahnya langsung kayak gitu, datangin sekolahnya dan benar-benar tanya, duduk di sana mendengarin gitu, berapa uang sekolahnya gitu, dan segala macam. Dan akhirnya aku tahu gitu, dan tidak sedikit ibu-ibu atau teman-teman aku atau orang-orang yang aku kenal yang ketinggalan informasi, akhirnya anak mereka yang harusnya masuk sekolah ini akhirnya gak jadi masuk dan harus terpaksa masuk sekolah ke sana karena kekurangan informasi. Oke, uang sekolah di Sydney itu tergantung anakmu masuk ke sekolah mana. Jadi di Australia itu ada kayak private school, semi private school, dan public school. Nah, public school ini banyak orang yang bilang gratis. Iya, emang gratis, betul gratis untuk warga negara sini atau yang PR atau ya memang ada kewargaan negara sini. Tapi untuk kayak seperti kita yang pendatang itu diikutin status visanya. Jadi kalau misalnya kayak visa kita pendatang, kayak sekolah atau kerja atau segala macamnya, itu diikutin visa kita, anak kita sebagai international student. Nah, international student ini cukup mahal dan tidak mendapatkan bantuan apapun. Jadi kayak biasanya mereka mendapatkan uang ribet dari pemerintah atau segala macam, itu nggak dapatkan. Kita benar-benar bayar full sama seperti saya. Nah, untuk visa kalau misalnya ini aku nggak kasih tahu exact amount, tapi kira-kira berapa yang harus dibayar, oke? Jadi aku nggak ngasih tahu ke kalian sekian pastinya gitu, itu nggak menjamin juga karena setiap visa itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang visa international studentnya segala macam ya, atau visanya kerja atau visa sponsor atau segala macam itu semua tergantung dari visa. Tapi harga yang dipatokkan itu paling ya kurang dikit atau lebih dikit aja. Rata-rata untuk international student adalah
anak SD itu sekitar 2.800 sampai 3.000 dolar per term atau per 4 minggu. Ini yang aku tahu, atau ya kira-kira dalam setahun sekitar 10.000 sampai 12.000. Jadi kalian pegang aja, oh di otak kalian, oh nanti anakku sekolah berarti per tahunnya sekitar 120 juta atau 100 juta. Itu untuk uang sekolah toh. Ada kayak uang ekstrakurikuler, kayak misalnya tambahan setelah selesai sekolah atau sebelum sekolah, karena biasanya kita pergi kerja, kadang pingin dropin anak lebih awal atau pingin jemput anak sore aja daripada jemput dia jam 3 siang. Karena di sini tuh sekolahnya selesai jam 3. Di mana jam 3 tuh kita masih kerja, untuk yang kerja kantor atau kerja apa, kita tuh jam 3 masih di tempat kerja. Kita selesai kerja itu di jam 5. Jadi kalau misalnya kalian taruh anak kalian di after school care atau ekstrakurikuler, berarti kita jemput anak kita di atas jam 5 atau jam 6. Berarti itu harga di luar lagi. Nah, untuk harga yang tadi ya sekitar itu 100 sampai 120 juta per tahun. Tapi ini harga hanya aku sebutkan kira-kiranya untuk di tahun ini 2025. Jadi 2026 bakal berubah dan mungkin juga bakal berubah sedikit lebih murah atau mungkin sedikit lebih mahal, tergantung dari visa teman-teman semua. Nah, ini untuk yang public school. Untuk yang private school atau tadi semi private seperti Christian atau Catholic school, ini menurut aku sedikit lebih murah karena dia ada subsidi. Ya memang karena memang tugas fokusnya untuk melayani kan sekolah-sekolah ini. Tapi memang sekolah ini kayak anakku masuk di Catholic school. Nah, Catholic school ini bisa aku bilang cukup murah untuk pendatang atau international student, daripada kita masuk ke public school, kita harus bayar sekian, lebih baik kita masukin anak kita ke Catholic school. Tapi kita harus tahu Catholic school ini juga yang ingin masukkan anaknya ke Catholic school atau Christian school ini adalah orang-orang juga yang memang incar, banyak yang incar gitu, nggak cuma kita doang, mulai dari biayanya, mulai dari kurikulumnya, segala macamnya. Ya di mana-mana aku rasa teman-teman juga tahu, mau di Indonesia kah, mau di Singapura kah, mau di Malaysia kah, mau di Hong Kong atau mau di manapun, di mana-mana Catholic school itu selalu unggul. Jadi banyak juga yang incar Catholic school. Nah, poin bagusnya kalau misalnya teman-teman memang agama Katolik gitu, ini aku ngomongin agama Katolik, ya kalau memang niatnya untuk benar sekolahin anaknya di Catholic school, memang atur dari awal gitu. Kalau misalnya dari Indonesia, langsung ambil dari surat dari paroki atau mungkin dari dari paroki atau dari sekolah di Indonesia untuk dipindahkan langsung. Jadi ada surat rekomendasi dari paroki di Indonesia atau paroki dari negara mana, Kanada, Amerika atau segala macam, untuk dibawa ke Sydney untuk diajukan ke sekolah. Jadi dengan begitu kamu dengan gampang mendapatkan posisi atau dapatkan spot. Karena untuk mendapatkan spot juga agak susah, di mana Catholic School sudah menerima murid yang akan di tahun depan, itu tahun ini udah buka gitu. Jadi misalnya tahun depan anak kita masuk sekolah di Januari. Tahun ini Januari 2025 itu udah enroll. Jadi untuk persiapan tahun depan anak kita masuk TK atau SD di Januari 2026. Jadi setahun sebelum itu sudah ada gapnya untuk kita daftar persiapan dan segala macamnya untuk anak kita. Bahkan orientasinya pun juga itu setahun sebelum atau 6 bulan sebelum. Jadi kebayang nggak sih jedah waktu aja untuk daftar aja, ini dokumen udah harus semuanya, udah harus pasti anak kita diterima atau tidak, itu sudah setahun sebelum. Berarti kalau kita kumpul-kumpul dokumen itu berarti 2 tahun sebelum. Kira-kira seperti itu untuk Catholic School. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu bukan Katolik tapi pingin sekolahkan anak di Catholic School? Bisa aja, yang penting kamu juga daftarnya lebih awal agar kamu bisa mendapatkan spot. Kembali lagi kalau misalnya kamu dapat spot, karena bagaimanapun ini Catholic School, yang diutamakan juga adalah anak-anak Katolik atau misalnya umat-umat yang ada di daerah situ dan juga dari luar gitu. Jadi walaupun Catholic School di Australia itu cukup banyak, khususnya di Sydney banyak sekali, kayak hampir setiap suburb gitu ada Catholic School. Cuman ya itu tadi, mereka juga nggak bisa terima banyak. Kayak di sekolah anakku. Sekolah anakku tuh cukup besar dan cukup sekolahnya
Ya karena memang terkenal sekolah itu, jadi untuk kindergarten atau kelas satunya itu rata paling cuma 100. Mereka nggak bisa terima kayak sebanyak itu karena mereka harus eh, utamakan juga kualitas. Kalau terlalu banyak nanti malah nggak fokus gitu kan. Jadi mereka nggak bisa terima sebarang sampai penuh gitu juga nggak bisa. Jadi mereka ada batas atau limit anak murid yang mereka bakal terima setiap tahunnya. Nah, jadi tapi tidak memungkinkan, tidak ada yang bilang kamu nggak bisa. Banyak kok di kelasnya anakku tuh banyak yang bukan uh, Katolik, tapi mereka bisa berhasil masuk di situ karena mulai dari areanya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, untuk bisa mendapatkan spot juga kadang-kadang mereka lihat dari lokasi kamu tinggal. Kalau misalnya contohnya kamu uh, pingin sekolahkan anakmu di sekolahnya anakku contohnya, tapi jarak rumah kamu itu sekitar 10 kilometer gitu. Itu mereka juga bakal tolak gitu karena kan kamu bisa cari sekolah lain, kenapa harus sampai 10 kilometer karena kan jarak uh, jarak itu di Australia itu kayak mereka lebih mengutamakan yang namanya safety atau keselamatan. Kebayangin nggak sih itu anak tiap pagi harus drive sepanjang 10 kilometer pagi, dan siang lagi drive lagi 10 kilometer, itu kan kayak nggak worth it gitu. Jadi kadang lokasi juga mereka lihat dari alamat tempat kamu tinggal dan sekolahnya atau segala macam, itu yang dipertimbangkan juga untuk menerima di Catholic School. Begitupun juga untuk Christian School. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau daftarkan anak di Catholic School, ya itu tadi poin-poin yang mungkin teman-teman lebih siapkan dari awal. Nah untuk biaya, anakku kemarin untuk biayanya ya sekitar aku bisa bilang 5.000 sampai 6.000 ya. Kamu totalin aja kira-kira karena kan tergantung sekolah anakku di situ dan sekolah Catholic School yang lain. Memang kurikulumnya sama, tapi terkadang setiap sekolah itu juga beda harga-harganya. Jadi tergantung dari paroki mana. Yang jelas harga kamu bisa patokin sekitar 5.000 sampai 8.000 atau sekitar 50 sampai 80 juta per tahun. Oke, itu biaya uang sekolahnya tidak termasuk ekstrakurikuler dan segala macamnya, musik atau apapun. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya sekolahin anak itu ya kira-kira biayanya seperti itu. Kamu bisa budgetin 50 sampai 80 juta per tahun. Christian School hampir se-Australia itu kurikulumnya sama. Dan begitu juga dengan Catholic School kurikulumnya juga sama se-Sydney, se-Australia. Aku rasa se-Australia sama karena kan mereka satu keuskupan kayak gitu. Untuk Sydney satu keuskupan gitu dan mereka juga satu website. Jadi untuk pelajarannya atau segala macamnya hampir sama semua. Nah, untuk public school mereka mengajari sama seperti kayak Indonesia. Untuk sekolah negeri atau sekolah swasta juga sama, pasti beda kan. Nah, kalau sekolah public school di sini mereka mengajarkan sesuai undang-undang yang ada di Australia seperti kayak menghargai orang lesbi atau apa sih namanya? Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi semua mengikuti undang-undang di sini, apa yang diajarkan di sini, kayak respect sama lah, respect semua, tanggung jawab atau segala macam semua sama. Jadi nggak ada yang berbeda banget dengan Catholic School, cuman bedanya tadi ya cuman itu doang satu. Oke, so buat teman-teman yang mau bawa anaknya ke sini, persiapkan mungkin tempat tinggal, pastiin tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, jangan sampai terlalu jauh gitu. Jadi persiapkan dari awal hal-hal kecil seperti itu. Misalnya, contohnya nanti kalau tinggal di sini, berarti apakah jalan kaki ke sekolah, atau tinggal di sini apakah nyetir, tinggal di sini nanti kerjanya gimana gitu. Jadi harus kayak mikirin dari awal hal-hal kecil seperti itu. Jadi begitu anaknya masuk sekolah nggak kebingungan. Oke? So, mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Waktunya jemput anak. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Salam dari Sydney.